Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya cintai dan yang saya sayangi, anak-anakku kelas 11 IPS 5 SMA Selamat Pagi Giri Purno. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali bertemu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam bersama saya Bapak Jeffrey Agung Pratama dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya anak-anak. Ya. Tetap semangat ya. Ya. Nah, pada kesempatan hari ini sebelum kita memulai pelajaran, mari kita buka terlebih dahulu dengan bacaan Ummul Quran. Semoga apa yang akan kita laksanakan dalam proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun, dan nanti ilmu yang Bapak berikan bisa diterima dengan baik oleh anak-anak semuanya dan bisa bermanfaat. Ala hadinya wa qulil soriyah laumul fatihah. Berdoa selesai, langsung untuk yang selanjutnya kita absensi dulu. Sembari untuk absensi, tolong untuk papan tulisnya bisa dihapuskan, salah satu minta tolong ya, Mas Randy, samping saya absen. Mbak Kafifah Tulfi ya. Hadir. Natalia Amanda. Hadir. Wahyu Eko Prasetyo. Hadir. Febriana Murtilia. Hadir. Lili Nanuria. Imro'atul Linda. Zahra Amelia. Hadir. Inggis Dwi. Hadir. Aldina. Hadir. Mareta Putri. Hadir. Frenda Rama. Hadir. Randy Putra. Hadir. Seana Rizky. Hadiroh. Maisaroh Milatus Sa'adah. Salma Fatihah Az-Zahra. Laura. Yang terakhir Elga. Ada yang namanya sudah saya sebutkan semuanya. Sudah. Baik, kalau sudah, sebelum masuk materi hari ini, masih ada yang ingat anak-anak minggu kemarin kita membahas apa? Kompetitif dalam perbuatan baik. Apa Pak Sana bisa lebih keras lagi? Kompetitif dalam perbuatan baik. Tepuk tangan buat Pak Sana. Baik, jadi minggu kemarin kita sudah membahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kompetitif dalam perbuatan baik. Nah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang ayat-ayat tentang etos kerja pribadi muslim yang tinggi. Bisa dilihat di PowerPoint. Kelihatan jelas ya anak-anak ya? Ya. Jadi kalau kurang jelas silakan maju ke depan. Di depan saya juga tidak apa-apa. Ya. Langsung saja. Yang pertama di sini ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang etos kerja pribadi muslim yang tinggi ada surat Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, nanti kita coba membaca dulu salah satu ayat ini, baru saya jelaskan sedikit tentang apa sih etos kerja pribadi muslim yang tinggi itu. Nah, nanti baru bagaimana dengan pengertian dari surat Al-Jumu'ah ayat 9 ini kita sinambungkan bagaimana keterkaitan antara judul materi dengan ayat yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Jumu'ah ayat 9 ini. Nah, mungkin dari ayat yang ada di depan ada yang bisa membacakan salah satu. Mungkin siapa? Mas Rama mungkin. Oh ya. Bisa Pak? Mungkin maju ke depan aja biar lebih jelas dan lebih menarik untuk dilihat teman-teman. Silakan Mas Rama. Ngadepnya ke sini aja biar bisa membaca, atau kalau sudah hafal juga nggak apa-apa ngadep ke sana. Belum hafal ya. Silakan langsung dibaca aja. Bismillah, jangan lupa bismillah. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholawati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'i. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Terima kasih Mas Rama.
Mas Rama absen berapa tadi? Absen 3. Baik, Mas Rama dapat poin 3. Alhamdulillah. Selanjutnya mungkin sebelum membahas tentang artinya, saya jelaskan dulu ya sedikit garis dasarnya tentang etos kerja pribadi muslim yang tinggi. Jadi pengertian dari etos kerja. Nanti mungkin yang bawa buku sama pulpen bisa sambil dicatat biar tidak lupa. Nanti biar di rumah bisa dipelajari lagi. Jadi etos kerja ini adalah sama halnya dengan bisa kita mulai dengan semangat kerja. Semangat kerja yang tinggi. Tapi ini adalah pembahasan secara global, semangat kerja yang tinggi. Sedangkan yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah berdasarkan sebagai kita pribadi muslim. Ya, jadi sebagai umat agama Islam, kita mengaitkan antara semangat kerja yang tinggi ini dengan syariat. Syariat Islam. Nah, bagaimana maksudnya Pak? Kan sebagai sivitas akademika, kita yang sudah mengerti bagaimana ilmu organisasi, bagaimana dunia pendidikan, selayaknya kita sudah memiliki semangat kerja yang tinggi. Hal ini juga tidak lepas dengan semangat belajar yang tinggi. Namun bagaimana keterkaitannya dengan syariat Islam? Di sini artinya adalah kita dengan menjunjung semangat kerja yang tinggi tidak boleh melupakan ajaran-ajaran agama Islam yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana supaya dengan kerja dan belajar yang kita lakukan itu dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas iman serta takwa kita sendiri, yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Meningkatkan takwa. Bisa dibaca? Nah, salah satunya apa? Dalam keadaan kerja, kemudian belajar atau melakukan aktivitas apapun, kita tidak boleh melupakan syariat Islam. Contoh hal kecil adalah sholat. Nah, yang mana nanti akan kita bahas di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah. Khususnya ayat 9 dan sampai ayat 11 yang akan kita bahas pada siang hari ini. Jelas? Oke, di sini ada yang perlu ditanyakan atau belum dipahami? Sudah paham? Yang belakang soalnya sudah paham? Baik, kalau sudah paham kita lanjutkan ke pembahasan terkait terjemahan atau arti dari Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Mungkin bisa dibacakan salah satu biar mungkin temannya yang di belakang yang tidak kelihatan bisa mendengar juga. Siapa salah satu yang bersedia silakan angkat tangan. Dapat poin. Silakan Pak Seana. Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Terima kasih. Seana dapat poin 3. Yang belakang kedengaran ya? Jawab sih keras gitu loh ya. Kedengaran. Meskipun sudah siang seperti ini, dalam menuntut ilmu harus tetap semangat ya. Biar apa ilmunya yang saya sampaikan juga masuk ke otaknya, ke hatinya sehingga bisa dipahami dengan baik. Nah, kalau ngantuk dan lemes, nanti ilmunya mau masuk ke tubuh sampean, mau masuk ke otak sampean juga lemes, males gitu ya. Tetap semangat ya. Jadi itu yang pertama dari Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Di sini diterangkan bahwasanya ditujukan. Jadi di sini kan yang pertama ada ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman.
yang mana dalam menjalankan apa yang disyariatkan dalam bekerja, jual beli khususnya. Jadi di dalam ayat ini dalam terjemahnya yang paling digarisbawahi adalah jual beli. Jadi ketika ada panggilan azan untuk menunaikan sholat Jumat, sebagai umat Islam kita harus segera meninggalkan apapun aktivitas kita, khususnya jual beli, untuk segera menunaikan ibadah sholat Jumat. Nah, terkait ayat ini bisa kita pahami secara luas. Jadi nggak hanya untuk sholat Jumat saja yang notabene hanya kita laksanakan seminggu sekali, juga harus kita amalkan dalam setiap ada panggilan sholat 5 waktu. Jangan sampai pekerjaan atau aktivitas-aktivitas yang kita jalani membuat kita meninggalkan sholat. Kita boleh kehilangan sesuatu karena Allah, tapi jangan sampai kehilangan Allah karena sesuatu. Bisa diterima? Nah, ini tafsirannya dari surat Al-Jumu'ah ayat 9. Secara sekilas kurang lebih sama dengan apa yang saya jelaskan tadi. Jadi jika seorang muadzin telah memanggil untuk sholat Jumat setelah khotib naik ke atas mimbar, maka segeralah menuju masjid-masjid untuk menghadiri khutbah dan sholat. Tinggalkanlah jual beli agar tidak melalaikan kalian dari ketaatan. Perintah ini yaitu segera untuk meninggalkan jual beli setelah azan untuk sholat Jumat adalah baik bagi kalian wahai orang-orang yang beriman. Jadi jika kita memaksakan jual beli ketika azan sholat Jumat sudah berkumandang, kemudian kita memprioritaskan hal-hal yang kurang penting, apalagi main HP, kemudian nonton TV, sedangkan di musola-musola itu sudah mengumandangkan azan untuk panggilan menunaikan sholat, khususnya sholat 5 waktu. Kan kita sebagai sivitas akademika yang sudah mengerti bagaimana hal dasar dalam agama Islam, bahwasanya sholat adalah amalan yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai TV, khususnya TV dan HP itu membuat kita lalai dengan ketakwaan kita. Kadang biasanya kan ada yang menunda-nunda. Sebenarnya menunda-nunda itu adalah salah satu indikasi untuk setan terus menggoda kita untuk meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih asik dengan Mobile Legends-nya. Sampai qomat sudah dikumandangkan, masih asik dengan musrengnya, masih asik dengan nonton drakornya. Akhirnya disuruh orang tuanya sholat. Mas Wahyu sholat, nggih Bu, kurang sekedap malih, ditunda. Itu sebenarnya menjadi hal-hal kecil yang bisa menjadi besar. Ditunda, akhirnya pertama waktunya sudah mepet. Ketika sudah mepet, bingung menunaikan sholat di akhir waktu. Nah, itu juga tidak baik. Pertama, kedua, jika terus terbiasa seperti itu, lama-kelamaan bisa tidak dilaksanakan. Bisa dipahami? Jadi dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 ini dibahas seperti itu. Jadi kita harus tetap memiliki semangat kerja, semangat jual beli, semangat berorganisasi, semangat belajar, dan semangat dalam melakukan aktivitas-aktivitas positif yang lainnya. Tapi seperti itu tadi, apa yang kita lakukan harus bisa meningkatkan iman dan takwa kita, jangan malah melemahkan. Seperti itu. Jadi ketika panggilan sholat Jumat dikumandangkan, bersegeralah menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat. Karena dengan demikian, insya Allah apapun yang akan kita laksanakan, kita lakukan akan dimudahkan, akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Terkait Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 bisa dipahami? Sampai di sini ada yang ditanyakan atau tidak? Jelas ya? Jadi selanjutnya adalah Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalawatu fantasiru bil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim.
Dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Terima kasih Mbak Inggris. Semoga keikhlasan hatinya dibalas oleh Allah SWT. Amin. Nah, baik, jadi anak-anak di surat Al-Jumu'ah ayat 10 ini terjemahannya berkesinambungan dengan surat Al-Jumu'ah ayat 9 tadi. Nah, ketika di ayat 9 tadi kan dijelaskan untuk kita meninggalkan pekerjaan khususnya jual beli ketika adzan salat Jumat dikumandangkan. Nah, di ayat 10 ini dijelaskan apabila selesai menunaikan sholat kita diperbolehkan kembali untuk kembali bertebaran ke tempat aktivitas kita masing-masing untuk melanjutkan aktivitas pekerjaan, jual beli maupun aktivitas-aktivitas yang lainnya. Nah, dengan hal itu kita akan mendapatkan karunia dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini di akhir ayat dijelaskan dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, dengan anak-anak semuanya memprioritaskan sholat ketika sudah ada panggilan. Kemudian setelah menunaikan sholat, kita kembali ke aktivitas kita, ke pekerjaan kita. Insya Allah semuanya akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Betul. Nah, mungkin teman-teman pernah mengalami hal-hal yang berkaitan dengan surat ini, tapi mungkin tidak dirasakan. Sebenarnya banyak hal-hal kecil yang mungkin dilakukan atau dialami oleh teman-teman. Mungkin kadang ketika kita melalaikan sholat, akhirnya ada kendala dalam kegiatan kita atau pekerjaan-pekerjaan yang kita laksanakan kurang lancar, ada kendala-kendala kecil. Sebenarnya hal itu kalau menurut Bapak itu menjadi peringatan kecil dari Allah sebagai hamba, sebagai umat Islam, supaya kalian itu tidak melalaikan Allah dan perintahnya karena mengejar dunia. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Di dalam ayat 10 ini merupakan sambungan dari surat Al-Jumu'ah ayat 9 tadi, bahwasanya kita boleh kembali melaksanakan segala aktivitas kita yang positif-positif setelah melaksanakan sholat Jumat. Seperti itu. Nah, ini tafsirannya mungkin bisa dilihat sekilas yang ada di depan, tidak jauh beda dengan terjemahannya tadi. Di tafsiran yang terakhir, la'allakum tuflihun, yakni agar kalian dapat meraih kebaikan dunia dan akhirat. Nah, seperti itu tadi yang saya jelaskan, ketika kita sudah melaksanakan sholat, kemudian kembali beraktivitas. Jadi terpenuhi semuanya, kebutuhan duniawi tetap terjalankan, kebutuhan ukhrawi juga tetap terpenuhi, tidak sampai kita tinggalkan. Sehingga kebaikan yang mengikuti kita bukan hanya kebaikan dunia saja, tetapi juga akhirat. Itu perlu karena kehidupan kita sebagai manusia di dunia itu hanya sesaat, tidak abadi. Karena masih ada kehidupan yang selanjutnya setelah kita meninggal nanti. Bisa dipahami ya? Bisa. Selanjutnya surat Al-Jumu'ah ayat 11. Ada yang bisa membacakan? Saya. Oh ya, silakan pertama. Ketua kelasnya aktif sekali, senang saya berada di kelas ini tuh sangat senang karena anak-anaknya itu selalu memperhatikan, dia disiplin dan aktif. Silakan Mas Rama. Ini apa? Di situ juga nggak apa-apa, kalau di depan juga nggak apa-apa. Yang keras tapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan fadurru ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri.
berkhotbah. Katakanlah, apa yang diisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Di ayat yang terakhir yang kita bahas pada pertemuan siang hari ini, yaitu surat Al-Jumu'ah ayat 11, tidak jauh beda dengan yang ayat 9 dan ayat 10 tadi. Nah, di sini kan dijelaskan terhadap mereka-mereka yang melihat perniagaan atau permainan, kemudian mereka bubar untuk menuju ke masjid. Itu adalah menjadi hal yang baik, dan bagi mereka yang meninggalkan orang-orang yang sedang berkhutbah, selayaknya kita mengatakan kepada mereka, sebenarnya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada permainan dan perniagaan. Jadi dari sekian banyak penjelasan, khususnya dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11 membahas tentang etos kerja sebagai pribadi muslim yang tinggi. Nah, dari 3 ayat ini dapat digarisbawahi bahwasanya seperti apa yang saya jelaskan di awal tadi, apapun yang kita laksanakan, pekerjaan apapun, aktivitas apapun, jual beli dalam hal apapun, khususnya yang positif-positif, jangan sampai membuat kita meninggalkan sholat. Ketika kalau memang benar-benar urgent atau penting banget dan nggak bisa ditinggalkan, ya nggak apa-apa. Selama hari itu aktivitasnya masih positif, tidak apa-apa. Yang penting sholatnya tidak sampai ditinggalkan, meskipun sholatnya nggak tepat waktu. Tapi kalau bisa tepat waktu ya lebih baik. Tapi kalau memang benar-benar urgent harus ditunda dulu, ya nggak apa-apa. Kalau memang benar-benar penting, yang penting jangan sampai sholatnya ditinggalkan. Karena kan di Al-Quran sendiri di surat Al-Baqarah itu dijelaskan bahwasanya wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Allah menjelaskan di situ, tunaikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Di situ sangat jelas bahwasanya sholat menjadi hal yang paling wajib di dalam aktivitas kita sebagai umat muslim, dan sholat itu menjadi salah satu amaliyah yang dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan teman-teman, adik-adik, anak-anak semuanya kan pengennya masuk ke surga. Betul apa enggak? Betul. Ya, itu salah satunya kunci kalau ingin masuk ke surga, jangan pernah meninggalkan sholat. Karena sholat juga menjadi cerminan dari akhlak, dari perilaku manusia itu sendiri. Coba lihat teman-teman, dari anak-anak semuanya, mungkin kalau sholatnya insya Allah istiqomah, rajin, tepat waktu, insya Allah akhlak, kemudian perilakunya juga mengikuti seperti itu. Berbeda dengan anak-anak yang tidak pernah sama sekali, bahkan dari lahir sampai besar tidak pernah mengerjakan sholat. Mungkin sholatnya hanya 1 tahun 2 kali, waktu Idul Fitri dan Idul Adha. Ya mungkin bisa dilihat perbedaannya dengan anak-anak yang sholatnya rajin. Bagaimana dia bertutur kata, bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, bagaimana sikapnya, bagaimana menghormati orang tuanya. Insya Allah akhlaknya karimah, baik seperti itu. Baik, di sini dari apa yang Bapak jelaskan, yang Bapak sampaikan kepada anak-anak semuanya, apakah ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ini saya Pak mau bertanya. Silakan Mas Sama lagi. Nah, mungkin kalau yang bisa saya terima tadi, bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat Jumat tapi lebih mementingkan berdagangnya dia? Mungkin hukumnya itu bagaimana? Karena dia meninggalkan sholat Jumat tapi lebih mementingkan berdagangnya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Tama, pertanyaan yang sangat bagus. Ada lagi mungkin satu pertanyaan lagi dari yang cantik-cantik, mbak-mbaknya mungkin. Satu perwakilan mungkin Mbak Sehana atau mungkin siapa? Saya. Oh ya, silakan. Kan ada yang bilang kalau seorang lelaki yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat itu murtad. Ya, murtad. Itu gimana? Terima kasih Mbak Sehana. Sebelum saya menjawab, ada mungkin yang ingin mencoba mengutarakan pendapatnya atau mungkin yang sudah mengetahui jawaban dari pertanyaan 2 tadi? Ada atau tidak? Jadi pertanyaan dari Mas Rama terkait bagaimana hukumnya
meninggalkan sholat Jumat dan mementingkan berdagang. Nah, gini Mas, perlu diketahui hukumnya sholat Jumat bagi setiap laki-laki itu punya fardu ain, yaitu fardu yang diwajibkan bagi setiap orang, tidak boleh diwakilkan. Nah, bagaimana hukumnya? Tidak boleh, tidak baik. Sama dengan meninggalkan sholat wajib Mas, jadi berdosa. Apalagi meninggalkan karena kepentingan duniawi, mementingkan dagangnya hanya karena ada pembeli atau ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan jual belinya tadi, dia meninggalkan sholat Jumat. Nah, itu hukumnya dosa. Kan tadi di ayat 9 juga sudah dijelaskan bahwasanya ketika sholat Jumat dan sholat Jumat dikumandangkan saat khutbah, kita harus segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, dari hal itu bisa kita menarik kesimpulan bahwasanya kita memang tidak boleh meninggalkan sholat Jumat, apalagi demi kepentingan dunia. Seperti itu Mas Rama. Jadi sama dengan sholat-sholat wajib yang lainnya. Kan tadi punya fardu ain, jadi tidak boleh ditinggal. Berkesinambungan dengan pertanyaannya Mbak Sehana. Apa tiga kali meninggalkan sholat Jumat bagi umat muslim dianggap murtad. Nah, kalau setahu Bapak itu ya betul adanya. Jadi tapi perlu digarisbawahi, meninggalkannya 3 kali berturut-turut. Apalagi yaitu tadi demi kepentingan dunia, entah mancing, entah apa sepedahan atau yang lainnya, meninggalkan selama 3 kali berturut-turut itu dianggap keluar dari Islam. Jumat minggu ini meninggalkan sholat Jumat dan tidak mengkodok dengan sholat dulu. Minggu depannya lagi tidak melaksanakan sholat Jumat lagi. Minggu depannya lagi tidak sholat Jumat lagi, 3 kali berturut-turut. Nah, itu sudah dianggap murtad. Ada perkecualian, kecuali Jumat ini tidak sholat Jumat, Jumat kedua tidak sholat Jumat, kemudian di Jumat ketiga ini sholat Jumat lagi, berarti masih nyambung, tidak 3 kali berturut-turut, berarti tidak dianggap murtad. Seperti itu. Nah, bagaimana Pak kalau dia sudah 3 kali nggak sholat Jumat, berarti saya sudah bukan Islam? Ya, memang dianggap keluar dari Islam, tapi kan untuk masuk Islam itu syaratnya mudah, karena Islam itu adalah agama yang mudah kalau menurut Bapak daripada agama-agama yang lain. Saman kan pastinya sebelum meninggalkan 3 kali sholat Jumat ini apalah yang namanya syahadat, juga sudah tahu kan gerakan-gerakan sholat. Nah, dengan sama membaca syahadat 2 kali dan kembali melaksanakan sholat lagi, itu sudah dianggap masuk Islam lagi. Seperti itu. Ketika sama meninggalkan sholat Jumat lagi 3 kali berturut-turut, ya keluar lagi dari Islam dan itu dosa, mendapatkan dosa. Seperti itu. Jadi khususnya bagi anak-anakku yang ganteng-ganteng, yang cowok-cowok ini diusahakan semaksimal mungkin bagaimanapun kesibukannya jangan sampai meninggalkan sholat wajib dan sholat sunnah. Kalau untuk sholat-sholat sunnah yang lainnya itu mengikuti saja, nggak harus dilakukan, tapi ya kalau bisa dilakukan seperti sholat sunnah duha, sholat tahajud dan lain-lain itu nggak harus dilakukan, tapi kalau bisa dilakukan dengan istiqomah juga lebih baik. Jelas? Mungkin ada yang mau menambahkan atau tidak? Tidak. Ini berhubung tadi kan ya anak-anak semuanya ini aktif, saya ada hadiah. Nah, ini hadiah. Jadi buat yang bertanya, buat yang tadi membantu Bapak untuk membacakan terjemahan, membacakan ayat, Bapak kasih hadiah. Silakan Mas Rama, Mbak Sehana, Mbak Inggis. Ya, yang bagus papan saya kasih juga. Berarti kamu kurang ikhlas membantu Bapak. Sudah ada lagi ya? Sudah ya, cukup ya tadi ya. Mbak Inggis, Mas Randy, Mbak Sehana, sama Mas Rama. Terima kasih. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan atau pembahasan atau tambahan dari semuanya, untuk pertemuan selanjutnya, nah, ini ada tugas atau PR untuk anak-anak. Jadi ini ada tugas untuk anak-anak dikerjakan di rumah, nanti dikumpulkan ke emailnya Bapak paling lambat 3 hari
depan. Ya, nanti dikembang ke emailnya Pak. Tugasnya yang pertama, silakan mencari bisa dibaca. Bisa. Hah? Bisa. Bisa. Jadi diketik ya, jangan ditulis tangan, kasihan nanti kalian biar nggak capek-capek nulis. Jadi diketik di board pakai format A4, pakai Times New Roman, spasinya 1,5. Oh ya lupa, ukurannya fontnya 12. Jangan lupa sertakan nama, nomor absen dan kelas. Paling lambat 3 hari ke depan silakan ditunjukkan via email Bapak. Nanti kalau terlambat mengumumkan ada hukuman atau nilainya Bapak kurangi. Takzir. Ya, jelas? Bisa dimengerti? Bisa. Atau ada yang ditanyakan terkait tugasnya? Bisa. Mungkin kalau takut lupa, nanti Mas Rama sebagai kepala kelas bisa ya nge-share di grup WA. Ada grup WA-nya kan ya? Ya. Nah, nanti di-share di grup WA-nya teman-temannya tugasnya apa biar tidak lupa. Ya? Siapa? Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan atau tidak ada yang ditambahkan, mungkin kita akhiri karena sudah waktunya untuk istirahat, sholat dan makan siang. Karena Bapak juga lapar ya. Mari kita tutup pertemuan mata pelajaran pendidikan agama Islam ini dengan bacaan kafaratul majelis. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan kepada anak-anak semuanya dapat diterima dengan baik, dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan diterapkan. Seperti itu. Kurang lebihnya dari Bapak jika dari awal hingga akhir ada kesalahan baik dalam menyampaikan materi ataupun memberikan penjelasan, ada yang kurang jelas, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan datangnya dari Allah SWT dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim.